Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitrayana Yuliandari dari kelas B jurusan Ilmu Administrasi Publik semester 6 Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rapang. Baiklah, pada kesempatan kali ini terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian dari administrasi publik. Administrasi publik ialah sebagai proses, kegiatan, tata usaha, pemerintah, dan administrasi. Administrasi publik segenap proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun pengertian dasar administrasi publik, yaitu sebagai cabang ilmu administrasi, administrasi publik menggunakan semua teori, konsep, dan analisis yang berlaku dalam ilmu administrasi. Pada saat yang sama, administrasi publik juga memanfaatkan teori dan konsep yang berlaku dalam beberapa cabang dari ilmu sosial seperti ilmu politik, ekonomi, psikologi, antropologi budaya, dan sosiologi. Selanjutnya, adapun pendekatan administrasi publik. 3 pendekatan administrasi publik menurut Maurice Spears. Yang pertama, pendekatan matematik. Yang kedua, pendekatan sumber daya manusia atau SDM. Yang ketiga, pendekatan sumber daya umum. Selanjutnya ada 4 pendekatan dalam administrasi publik menurut Prestus. Yang pertama, pendekatan institusional. Yang kedua, pendekatan struktural. Yang ketiga, pendekatan perilaku. Dan yang keempat, pendekatan pasca perilaku. Adapun juga menurut Thomas J. Duffy ada 4. Yang pertama ada pendekatan manajerial. Yang kedua, pendekatan psikologis. Yang ketiga, pendekatan politis, dan yang terakhir pendekatan sosiologis. Di sini juga ada menurut C.L. Sharma ada 6. Yang pertama ada pendekatan proses administrasi. Yang kedua, pendekatan empiris. Yang ketiga, pendekatan perilaku manusia. Yang keempat, pendekatan sistem sosial. Yang kelima, pendekatan matematik. Dan yang terakhir itu ada pendekatan pembuatan keputusan. Selanjutnya, studi administrasi publik yang menekankan aspek tradisional dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama itu ada ilmu politik, yang kedua pandangan rasional mengenai administrasi, dan yang ketiga ada gerakan manajemen ilmiah. Selanjutnya ada 7 kekhususan administrasi menurut Sayden. Yang pertama ada kehadirannya tidak bisa dihindari, yang kedua mengharapkan kepatuhan, yang ketiga mempunyai prioritas, yang keempat mempunyai kekecualian, dan yang kelima manajemen puncaknya adalah politik. Yang keenam, penampilannya sulit diukur, dan yang ketujuh, lebih banyak harapan diletakkan di atas pundak administrasi publik. Selanjutnya, identifikasi administrasi publik menawarkan 5 identifikasi administrasi publik yang terdiri dari 1. Identifikasi administrasi pemerintahan. Yang kedua, identifikasi organisasi publik. Yang ketiga, identifikasi orientasi sikap administrasi. Yang keempat, identifikasi proses yang bersifat khusus. Dan yang kelima, identifikasi aspek publik. Administrasi publik tidak bisa diidentifikasi hanya atas dasar salah satu dari keempat indikator berikut. Yang pertama, administrasi pemerintahan. Yang kedua, organisasi publik. Dan yang ketiga, sikap administrasi. Dan yang keempat, proses yang bersifat khusus. Terakhir yaitu sebagai stabilisator masyarakat. Peranan administrasi publik dapat dikelompokkan dalam 4 kategori, yakni yang pertama sebagai stabilisator masyarakat, yang kedua sebagai kunci masyarakat modern,
Yang ketiga, peranan dalam pembangunan nasional. Yang keempat, peranan dalam perubahan sosial. Krisis identitas administrasi publik. Secara rinci, krisis identitas dimaksud menunjukkan bahwa ada 2 poin. Yang pertama, krisis identitas yang dihadapi administrasi publik bersumber dari tiadanya kesepakatan tentang administrasi publik sebagai ilmu ataukah bukan. Yang kedua, suatu pengetahuan dapat dipandang sebagai ilmu apabila memenuhi 2 ukuran, yaitu mempunyai paradigma teoritis dan mempunyai teori-teori inti. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.